Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi pada channel MKTV, saluran hiburan kreatif, inovatif dan bermakna. Kali ini kita akan menelusuri jejak-jejak makam waliullah di Tanah Jawa, tepatnya di daerah Tegal yang disebut sebagai nama Kota Bahari. Seperti apa hasil penelusurannya? Mari kita ikuti. Alhamdulillah, pada perjalanan kali ini, perjalanan yang kesekian, ini kita sekarang sudah berada di Jawa Tengah, tepatnya di Tegal, tepatnya lagi di Danawari. Nah, di sini kita akan berziarah di salah satu makam waliullah. Ini termasuk salah satu pendiri Tegal. Nah, khususnya bagi Anda masyarakat Tegal harus lebih tahu dan tahu sejarahnya berdirinya Kabupaten Tegal. Nanti pada video kali ini kita akan membahas secara tuntas siapa beliau, pekerjaannya seperti apa, kemudian mungkin ada dari sisi keilmuan, hikmahnya seperti apa, dan ada kelebihan apa, dan tentunya pantangan dalam ziarah seperti apa. Untuk kali ini jangan lupa ya, terus tonton video ini sampai selesai ya. Mari kita langsung ke makam terlebih dahulu, nanti kita berbincang-bincang dengan juru kunci seperti apa kondisi makamnya. Ayo kita ke sana. Nah, ini kita sudah masuk ke tempat Rambi ya, atau tempat utama. Jadi di sebelah sana, kamera coba di shot ya. Nah, sebelah situ adalah surau peninggalan beliau. Nah, di sampingnya itu ada 3 makam. Nah, nanti kita cari tahu siapa makam yang ada di luar kompleks Serambi Utama ini. Apakah beliau termasuk salah satu dari keluarganya, atau juru kunci yang ada di sini, atau kerabat dari kesultanan. Nah, nanti kita akan kulik selebih dalam-dalamnya. Nah, ini sudah masuk ke wilayah ini, ada beberapa pohon kelapa ya, umurnya sudah sangat tua sekali. Ini sangat bersih sekali. Ini menandakan juru kuncinya merawat betul kondisi makam di sekeliling ini. Nah, ini kita menuju ke sana. Ayo. Ini makam Mbah Gede Sebayu. Ini mimbar utama, dan sebelah sana ada makam kecil satu. Ya, perlu diingat bahwa sekarang adalah tanggal berapa?
nasional. Nasional kan bisa. Nah, tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 15. Nah, 15 Mei ini adalah bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Tegal. Nah, kita akan lebih dalam lagi. Nah, di situ di dalamnya itu ada karangan bunga, itu menandakan bahwa barusan kemarin itu telah diadakan prosesi tabur bunga oleh Bupati Umi Aziza dan beberapa kalangan dari Pemda. Nah, nanti terlebih dahulu kita tahlilan dulu kepada beliau supaya mendapatkan keberkahan dan wasilah. Ya, mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Ki Gede Sebayu atau disebut Punden Kabupaten Tegal. Siapakah sebenarnya Mbah Ki Gede Sebayu? Ada catatan mengisahkan pada tempat ini sekitar tahun 700 silam. Menurut silsilah Ki Gede Sebayu merupakan keturunan darah bangsawan dari Batarok Katong atau Syekh Sekar D5 Adipati Wengker Ponorogo. Ayahnya bernama Pangeran Onje Adipati Purbalingga. Sejak kecil Ki Gede Sebayu diasuh oleh eyangnya, yakni yang bernama Ki Ageng Wunut, yang selama hidupnya menekuni agama Islam. Hal ini membawa dampak bagi perkembangan Ki Gede Sebayu yang tumbuh menjadi anak yang berperilaku ramah dan santun. Setelah menginjak dewasa, Ki Gede Sebayu oleh ayahnya disuitakan di Keraton Pajang, yaitu Kesultanan Adiwijaya, sebagai prajurit tamtama, sehingga Ki Gede Sebayu memperoleh pendidikan keprajuritan dan ilmu kanuragan. Ketika Aryo Panggiri berkuasa menggantikan Kesultanan Pajang, Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Pajang menuju desa Sedayu. Ketokohan Ki Gede Sebayu mulai nampak ketika terjadi perang antara Kerajaan Pajang dan Cipang. Ki Gede Sebayu bergabung dengan prajurit Mataram bersama Pangeran Benowo untuk menyingkirkan Aryo Panggiri. Ketika itu Ki Gede Sebayu dengan tombak pendeknya menyerang prajurit Pajang sehingga banyak yang tewas dan akhirnya Aryo Panggiri menyerah dan diusir dari Keraton Pajang. Kemudian Keraton Pajang diserahkan kepada Pangeran Benowo. Setelah selesai melakukan pertempuran pada tahun 1587, Ki Gede Sebayu dan para pengikutnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke arah barat dan sampai di desa Taji atau sekarang wilayah Pagelan. Pada tempat ini beliau disambut oleh Temu Ki Gede Karanglo yang kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Banyumas, yakni Kadipaten Purbalingga, untuk melaksanakan ziarah ke makam ayah Ki Gede Sebayu dan akhirnya sampai di desa Pelawangan, kemudian menyusuri pantai utara
ke arah barat dan sampai di Kalibu, Padepokan Ki Gede Wonokusumo. Kedatangan Ki Gede Sebayu bersama rombongan yang bermaksud babat alas membangun masyarakat latah Tegal disambut oleh Ki Gede Wonokusumo, dan Ki Gede Sebayu mulai menyusun rencana dan strategi untuk melakukan pembangunan. Ki Gede Sebayu mulai mengatur menempatkan para pengikutnya sesuai dengan keterampilan dan keahlian. Ahli kerajinan dan ahli pertukangan ditempatkan di pusat perniagaan, ahli pertanian ditempatkan di daerah pertanian, ahli kemasan, ahli dan mencoba membudidaya pertanian basah sawah irigasi. Untuk memenuhi kebutuhan rohani, Ki Gede Sebayu membangun masjid dan pondok pesantren di Tugu Pesantren sebagai tempat kegiatan agama Islam. Ki Gede Sebayu mempunyai 2 orang anak, yaitu Raden Ayu Rara Giyanti Subak Lesana, menikah dengan Ki Caduk atau Pangeran Purbaya dan Raden Mas Hanggawana. Atas keberhasilannya dalam membangun Tegal, maka pada tahun 1601 Masehi atau 1523 Caka, ingkang Sinuwung Kanjeng Panembahan Senopati Mataram mengangkat Ki Gede Sebayu sebagai juru demung penguasa lokalin Talatah Tegal dengan pangkat Tumenggung setingkat bupati.